tidak akan takut masa depan, dan tidak akan sedih masa yang sudah lalu. Di surat Taha, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di. Jadi satu ayat menamankan urusan akhirat kan? Fala khaufun, ini urusan akhirat, urusan depan. Di ayat ini surat Taha, Allah menamankan soal urusan dunia. Jadi dalam bahasa lain, kalau yang masih mengutamakan dunia, Allah sudah amankan fala yadhillu wa la yashqa. Yang masih mengutamakan akhirat, Allah juga di ayat yang lain menamankan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau Allah berkata fala yadhillu wa la yashqa, atau Allah berfirman fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, percaya enggak? Ingat satu hal, akan datang kepada kalian petunjukku. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, akan datang kepada kalian petunjukku. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Arti daripada fala khaufun, jangan takut, betul? Wala yahzanun, jangan sedih. Pertanyaan saya, yang biasa kita takuti apa? Hah? Yang sudah lalu atau yang akan datang? Selalu kita takut masa depan. Itulah indahnya Al-Quran. Kenapa Allah mendahulukan fala khaufun daripada walahum yahzanun? Barang siapa yang mengikuti petunjukku, jangan takut, jangan sedih. Selama anda mengikuti petunjukku, berarti akan menuju kepada akhirat. Yang biasa membuat manusia takut akhirat apa? Takut dihukum Allah, takut disiksa di neraka, takut dihisab dan hisab yang susah. Allah tenangkan, selama anda mengikuti petunjukku, jangan takut ke depan. Masa depan jangan takut, urusan Allah selesai, beres, aman. Itu namanya Allah memberikan asuransi aman masa depan. Tapi ya Allah, anak saya, urusan yang lalu, rumah yang saya tinggalin, harta, apa? Pasti akan merasa sedih. Kata Allah, walahum yahzanun, kami uruskan juga. Jadi depan belakang jangan fikirin. Yang penting anda pusatkan fikirannya, faman tabi'a hudaya, barang siapa mengikuti petunjukku, tidak akan takut masa depan dan tidak akan sedih masa yang sudah lalu. Di surat Taha, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di. Jadi satu ayat menamankan urusan akhirat kan? Fala khaufun, ini urusan akhirat, urusan depan. Di ayat ini surat Taha, Allah menamankan soal urusan dunia. Jadi dalam bahasa lain, kalau yang masih mengutamakan dunia, Allah sudah amankan fala yadhillu wa la yashqa. Yang masih mengutamakan akhirat, Allah juga di ayat yang lain menamankan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Kalau Allah berkata fala yadhillu wala yashqa, atau Allah berfirman fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, percaya enggak? Percaya enggak Bapak Ibu? Kok kebenarannya Quran ini ya? Percaya enggak? Tapi kenapa yang kita lihat banyak manusia tidak percaya? Karena kepercayaan bukan sebuah kata yang dikeraskan suaranya seperti baru saja Bapak Ibu percaya. Kepercayaan itu ada bukti. Buktinya apa? Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku. Jadi tanda besar kepercayaan kita tidak perlu teriak, tapi wujudkan dalam kehidupannya Anda betul-betul percaya. Ada seorang datang kepada ulama melaporkan dan menado kenaikan harga barang. Ini semacam bermasalah di Indonesia. Naik minyak, naik beras, naik sampai biaya tol naik juga, pajaknya naik, ini naik. Yang saya heran, selama saya di Indonesia belum pernah mendengar iman yang naik. Kapan iman naik? Semuanya naik, dosa pun naik, iman masih, kalau masih stabil syukur, malah menurun. Ini masalahnya. Jadi ada orang datang kepada seorang ulama, dia menado bermasalah, naik semua barang, harga roti naik, harga ini naik. Apa jawabannya ulama? Saya tidak mau tahu. Saya beribadah kepada Allah sesuai perintahnya, dan Allah yang memberi rezeki sesuai janjiannya. Selesai. Faham gak hikmah itu? Aku beribadah karena yang Allah perintahkan saya ibadah, bukan perintahkan saya rizki. Kenapa saya pusing soal rizki? Saya menyempurnakan ibadah sesuai perintahnya, dia penuhi rizki sesuai janjiannya. Udah selesai. Sekarang yang menjadi masalah, kita tidak beres urusan sama Allah, pusing urusan rizki. Akhirnya apa? Ibadah tidak beres, rizki pun tidak beres. Malah sekarang kita mendengar semua amalan kita, semua harapan kita hanya dunia saja. Orang SMS, Twitter, BB, telepon. Syekh, amalan supaya lancar usaha, amalan supaya dapat jodoh, amalan rumah tangga sakinah, amalan supaya dapat keturunan, amalan, semua masih terlibat dunia saja. Sampai dunia tidak beres, kita mengharap amalan ibadah yang semestinya semata-mata ridha Allah malah jadi buat dunia aja. Seolah-olah kita lupa akhirat. Padahal kita sudah belajar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kalau betul-betul lillahi rabbil alamin, dunia akhirat beres. Apa yang membuat kita pusing? Karena salat tidak benar, bukan karena kesempitan rizki, bukan karena banyak hutang. Tapi yang kita tidak sadari, bukan karena salat tidak benar, malah kita pusing. Kenapa? Hutang banyak. Tapi tidak pernah berpikir yang membawa hutang yang banyak kenapa bisa jadi banyak.
karena pertama salatnya tidak beres. Bapak Ibu jamaah sekalian, dosa itu salah satu penyakit yang sangat cepat menghancurkan iman dan berkah rizki. Semua Bapak Ibu berdoa minta rizki, harus percaya dan wajib percaya bagi Allah sangat mudah membagi rizki untuk kita semua. Tidak sulit. Tidak sulit. Tapi kenapa kita berdoa merasa tidak diijabah oleh Allah? Kenapa kita sudah sekian tahun bisa merasa diuji oleh Allah terus? Padahal kita berdoa, berzikir sebanyak-banyaknya. Karena bermasalah ni yang membuat telat diijabah dan dikabul oleh Allah. Berdoa, jalan dosa pun masih jalan. Ini yang membuat proses tunda ijabah doa, tunda kemudahan, tunda keinginan. Bukan tidak diterima, sudah diterima, tapi proses lama. Kenapa membuat dia proses lama? Dosa dan maksiat. Dosa mata, dosa lidah, dosa telinga, dosa tangan, dosa perbuatan kaki, dosa sembunyi, dosa terangkan, dosa besar, dosa kecil, semua terhitung dosa. Ketinggalan salat berjamaah dosa, ketinggalan takbirah pertama yang menjadi kemuliaan bagi orang salih yang sudah dijaminkan oleh Rasulullah SAW, selamat dari neraka, yang bisa menjaga takbirah pertama sama imam selama 200 kali salat 40 hari. 40 hari, bukan 40 salat, 40 hari. Man shalla jama'atan la tafutuhu takbiratul ihrami 40 yawman kutibat lahu bara'atan. Barang siapa yang salat berjamaah tidak sampai terlepas dari takbirah pertama sama imam selama 40 hari, dapat 2 kebebasan. Bebas dari kemunafikan, yang kedua bebas dari neraka. Bahagia seorang bapa dan ibu yang sepanjang tahunnya, sepanjang umurnya dia mampu menjaga takbirah pertama sama imam. Luar biasa. Saya punya guru yang pernah saya ceritakan, meninggal di Masjid Nabawi pas dia takbirah ihram sama imam Allahu Akbar, meninggal dunia. Kenapa dia meninggal dunia pas takbiratul ihram? Karena selama 40 tahun tidak pernah lewat takbirah ihram.